Ini Realme 16 Pro Plus. Yes, seri Pro Plus balik lagi. Tapi, apa sih artinya buat Realme 15 Pro? Upgrade-nya apa nih? Secara harganya naik. Dan kira-kira hal apa aja yang masih sama? Nah, di video ini gue akan kasih tahu semuanya sekaligus yang di downgrade. So, welcome back to Update Idea Channel. Nama gue Greg. Let's check it out. Pertama-tama, gue mau bahas dari bagian yang paling sering dilihat, yaitu desain. Ya, ini bentuk kameranya berubah signifikan. Menurut gue, Realme 16 Pro Plus kelihatan lebih premium, prestige ala flagship. Desainnya ini unibody alias back cover dan bump kameranya itu nyatu, jadi nggak ninggalin daki. Sekaligus ya, selamat tinggal sama lampu RGB yang merangkap juga sebagai LED notification di Realme 15 Pro. Menurut gue, ini kepake banget sih. Dan kalau kita bandingin bersebelahan, bersebelahan, Realme 15 Pro masih lebih unggul karena punya dimensi yang lebih tipis dan bobot yang lebih ringan. Jadi masing-masing punya kelebihan tersendiri. Anyway, ngomongin soal perempatan tombol, mic, port, ini semua sama persis, termasuk fitur-fiturnya nggak ada yang dibedain. Ya, ini juga merangkap dari haptic vibration yang dua generasi berturut-turut ini nggak berubah. Jadi kayak det-detnya kasar. Dan ngomongin soal speaker, ini menurut gua ada improvement sih. Ya, di 16 Pro Plus bassnya lebih dalam. Nah, buat kalian penasaran, make sure pasang earphone ataupun headset, gua play di Realme 15 Pro dulu. Sekarang 16 Pro Plus. Ya, kayak gitu guys. Kalau ngomongin soal spesifikasi, ini hampir sama. Ya, chipsetnya menggunakan Snapdragon 7 Gen 4. Ada opsi RAM 12GB, tapi untuk varian storage-nya, Realme 16 Pro Plus tersedia 512GB dan teknologi RAM-nya udah pakai LPDDR5X. Walaupun begitu, gue harus akuin sih, memang Realme OS 7 ini punya optimalisasi yang sangat bagus. Ya, walaupun ada perbedaan teknologi, ketika gue buka tutup aplikasi, bahkan ngeload di background, itu semuanya sama aja saat ini. Ya, mungkin baru berasa seiringnya tahun. Dan sebelum bahas performance gaming, gue kasih tunjuk dulu angka AnTuTu benchmark-nya. Yes, Realme 15 Pro bisa hit 1 juta dengan sangat gampang, sedangkan Realme 16 Pro Plus dipakai GT mode gak tembus 1 juta. Tapi giliran gue ngetes di 3D Mark dan Geekbench, hasilnya kebalik. Mungkin kalian bertanya, apakah ngefek ke performance asli? Menurut gue sih enggak ya. Dipakai MLBB, keduanya sama-sama stabil di 120 fps. Bahkan Genshin Impact yang paling playable itu ada di medium plus 60 fps. Rata-ratanya bisa dapat di angka 40 sampai 45 frame per second. Dan ngomongin soal suhu, ini menarik nih. Untuk kedua HP yang sekarang gue pegang menggunakan back cover yang special edition alias bukan polikarbonat polosan. Nah, ketika gue main Genshin Impact 20 menit di indoor dengan koneksi Wi-Fi dan brightness-nya dimentukin pol. Hasilnya, Realme 16 Pro Plus bisa lebih adem. Ya, kelihatan di layarnya ini 1 derajat lebih adem, dan di back covernya bisa 2 derajat lebih adem. Gimana guys? Tapi menurut gue ya, kedua performanya ya identik sih. Kamera di HP ini totally revamp. Yes, yang tadinya di Realme 15 Pro menggunakan 50 megapiksel triple kamera, sekarang di 16 Pro Plus primary lens-nya menggunakan sensor 200 megapiksel, ada lensa 3,5 kali telephoto lens dengan resolusi 50 megapiksel, dengan lensa ultrawide yang balik lagi sih ke 8 megapiksel. Walaupun begitu, tetap harus gue apresiasi karena sekarang ada sensor autofocus, jadi bisa dipakai buat macro lens juga. Nah, ngomongin soal mode kameranya, ini hampir mirip. Seperti yang bisa kalian lihat, banyak banget, tapi memang ada dua perbedaan. Pertama, untuk video di 16 Pro Plus bisa record HDR+, ada opsi 24 fps lewat Pro Video. Kedua, untuk mode foto ada fitur AI Recompose. Jadi kalau misalkan kalian males untuk pilih angle kayak gimana, bisa dipilihin lewat AI. Dan ada portrait lenses sebagai pengganti opsi street mode. Oke, buat hasil foto di kedua HP ini tuh bedanya bagian langit dan bumi. Di daylight kelihatan kalau Realme 16 Pro Plus
punya kontras yang lebih terang, saturasi yang lebih tinggi, tanpa ngasih kesan blown out dengan shadow yang masih dapet lebih mendekati apa yang gue lihat. Ditambah, field of view lensanya itu bisa lebih luas. Satu sisi, Realme 15 Pro itu lebih dramatis karena kontras dan saturasinya lebih kalem, highlightnya dapet banget, shadow lebih pekat, dan tone warnanya itu lebih condong ke magenta. FYI, color tone keduanya ini gue set di vibrant. Dan itu makin terlihat ketika udah masuk low light. Realme 16 Pro Plus jauh lebih baik, walau kadang menurut gue highlight itu masih nggak konsisten. Ya, di bagian atas-atasnya rapi, tapi di samping kayak kurang dapet. Lebih oke konsisten di Realme 15 Pro. Dan awalnya gue sempat mempertanyakan Realme kenapa ultrawide-nya di downgrade signifikan. Dari 50 megapiksel ke 8 megapiksel. Tapi ternyata pas gue foto-foto surprisingly di low light, Realme 16 Pro Plus masih lebih oke, detailnya tajam, ada bantuan dari AI. Terus kalau capture objek yang bergerak sedikit, detailnya lebih dapat ketimbang di Realme 15 Pro yang malah ngeblur. Dan harus gue akui untuk lensa 3,5 kali telefotonya ini mantap sih. Mau foto-foto buat objek, hewan, atau apapun, itu kelihatan banget detailnya rapat, warnanya bagus. Ya, bahkan gue bandingin sama Realme 15 Pro yang gak ada lensa telenya. Ini bedanya signifikan banget. Kalau ngomongin soal perekaman video, satu hal yang gue sayangkan di 16 Pro Plus, lensa ultrawide-nya nggak bisa jalan lagi di resolusi 4K 30 fps. Sedangkan di 15 Pro, tuh, bisa. Dan sekarang gue ngetes perpindahan dari 1 ke 2 kali. Nah, kayak gini mana yang lebih mulus, guys. Dan ngomongin soal kualitas warna, menurut gue memang di 15 Pro ini lebih subtle, sedangkan di 16 Pro Plus lebih vivid, jadi lebih eye-catching. By the way, ini sambil jalan biasa aja, dan kondisi lagi berangin. Coba tulis gimana kualitas mic-nya. Pindah kamera depan, ini bisa di 4K 30 fps dan di 0,8. Sambil jalan kurang lebih mirip kayak gini, tapi lagi-lagi beda tone warna. Menurut gua 16 Pro Plus lebih vivid. Gimana guys? Sambil jalan bersebelahan, gila anginnya. Oke guys, jadi ini dia contoh perekaman video di 4K 30 fps di kondisi yang super gelap. Dari segi viewfinder, gue ngerasa memang kalau kita ngomongin kontras di Realme 15 Pro Plus atau Realme 15 Pro ini kelihatan lebih cerah, tapi noise-nya lebih berasa. Sedangkan di Realme 16 Pro Plus ini lebih gelap, tapi highlight-nya lebih dapat. Noise green tuh lebih minim, kelihatan nih ya dari sini nih, gedungnya tuh. Mantap. Dan inilah kestabilannya pas sambil jalan. Kalau ngelihat sih jitternya masih ada, tapi lebih minim di 16 Pro Plus. Oke, kalau ngomongin soal baterai, ini menarik. Emang, keduanya sama-sama menggunakan 7000 mAh, bahkan hardware-nya 90% hampir mirip. Tapi gue mesti kasih tahu ke kalian, yang mirip belum tentu sama. Dan yang sama belum tentu mirip. Yes, gue pakai kedua HP ini bersamaan dengan aplikasi yang sama. Settingan yang sama, alias brightness-nya dimentokin pol, koneksinya pun sama, kondisi indoor bersebelahan. Hasilnya rata-rata seperti yang bisa kalian lihat, Realme 16 Pro Plus itu jauh lebih efisien dan lebih awet. Bahkan ketika gua biarin standby dengan airplane mode plus koneksi wifi 9 jam 32 menit, ini bedanya 5%. Dan di hasil akhir testing, Realme 15 Pro nyisain baterai 5%, sedangkan Realme 16 Pro Plus bisa nyisain baterai 20%, alias ini jauh lebih awet. Dan ngomongin soal charging, emang sih sama-sama 80 watt flash charge, tapi kalian pasti nanya, Bang, yang ini beda juga atau sama? Jawabannya, ketika gue colok dari angka 5-100% dibiarin nge-charge saja, ya sama sih, 58-59 menit. Dan tidak ada wireless charging di kedua HP ini. Desain layar, fitur layar, dan spesifikasi layar kedua HP ini sangat identik. Refresh rate emang bilangnya 144Hz, tapi ketika gue mampir ke setting dan paksa per aplikasi, ya cuma mentok 120Hz, tapi tetap ini berjalan dengan mulus, gak ada delay. Sentuhan layarnya bener-bener responsif, bahkan multitouch-nya pun juga bagus. Fingerprint sama responsifnya, dan always on display, sayang banget, gak bisa terus nyala. Jadi sama-sama cuma 10 detik. Tapi yang ngomongin perbedaan, ada satu sih. Ketika gue pasang ke setting, pindahin color gambutnya ke vivid natural, itu kelihatan berbeda dan semakin kelihatan ketika gue pasang video yang sama bersebelahan. Menurut gue, tone warna di Realme 16 Pro Plus itu kelihatan lebih keunguan, sedangkan 15 Pro sedikit kehijauan, tapi yang nggak gitu signifikan. Viewing angle keduanya juga cukup bagus, dan untuk ketahanan layarnya ini sama-sama bagus, dan udah pakai hydrogel, jadi ya udah dapat proteksi tambahan lah.
Jadi kesimpulannya guys, menurut gue ini sangat menarik. Walaupun hardware-nya dinilai hampir identik, tapi bedanya tuh signifikan. Seperti yang bisa kalian lihat. Tapi ya tetap, gue harus bilang, kalau kalian nyari value for money terbaik, pilihannya di Realme 15 Pro. Tapi kalau misalkan kalian mementingkan storage yang lebih besar, umur software yang lebih panjang, baterainya lebih awet, lebih efisien, bahkan kualitas kameranya ini, pilihlah Realme 16 Pro Plus. Gue berharap banget dengan adanya video ini kalian terbantu, dan kalau misalkan terbantu, jangan lupa like, share ke teman-teman, dan subscribe sekaligus nyalain lonceng notifikasinya juga supaya tahu kapan video baru di-upload. And as always, stay safe, stay healthy, stay updated with up to date. Thank you guys. Ciao, ciao.